Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 31-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Memang ayat-ayat ini lebih mudah diucapkan ketimbang dilaksanakan, terutama jika kita sedang mengalami suatu masalah. Namun, apapun yang sedang kita hadapi, selayaknya kita sadar bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kita harus selalu mempunyai prioritas yang benar. Maka mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ini harus kita tempatkan di tempat pertama. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maksudnya adalah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas seluruh aspek hidup kita. Dengan kata lain, menempatkannya sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Dalam menghadapi segala hal, kita harus bertanya kepada diri sendiri, apa kira-kira yang Yesus lakukan kalau Ia ada di dalam keadaan saya sekarang? Apakah yang dapat kulakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Keputusan apa yang harus kuambil supaya aku dapat lebih memuliakan Tuhan? Sehingga dalam keadaan apapun, kita selalu menomorsatukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Memang, untuk dapat mengetahui kehendak Tuhan ini, kita harus memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Artinya kita berakar di dalam doa dan firman Tuhan. Sebab dengan ketiga hal itulah hati kita dimampukan untuk mengalami hadirat Tuhan dalam hidup sehari-hari. Dengan menomorsatukan Tuhan, kita melepaskan segala keterikatan kita dengan kesenangan duniawi dan datang kepadanya dengan hati yang hanya tertuju kepadanya. Dalam hal inilah kita dapat melihat teladan Yesus. Ia yang adalah empunya segala sesuatu, memilih untuk dilahirkan sebagai orang miskin, sebagai tukang kayu, taat kepada Allah Bapa sampai mati di kayu salib. Kita pun dipanggil untuk mengikuti teladan Kristus, melepaskan segala keterikatan kita dengan kesenangan duniawi untuk taat kepada Allah Bapa dan menempatkan Tuhan di puncak segala cita-cita kita. Jika kita sudah hidup mengikuti teladan Kristus ini, yaitu menjadikan Allah sebagai prioritas pertama kita, yang lainnya akan Tuhan tambahkan untuk kita. Ia akan memelihara kita hari demi hari. Marilah berdoa. Ya Bapa, bantu aku menjaga mataku tetap fokus pada kerajaan-Mu, hatiku terpusat padamu, pikiranku diterangi oleh firman-Mu, dan rohku dibersihkan oleh Roh-Mu. Jika hatiku dan hidupku mulai menyerong, gunakan firman-Mu, Roh Kudus dan sesamaku, untuk memanggilku kembali ke jalan hidup yang benar. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Please consider to hit the like, share, and subscribe button, so that this video can reach many more people who needed to hear this.